should. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala,
Segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh
dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Sekaligus ibadah syukur hari ulang tahun ke-51 tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Mangamaseang. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta YEF Talise STH. Ungkapan situasi. Pelayanan kategorial Persatuan Wanita GPIB Jemaat Mangamaseang yang kemudian disebut Persatuan Kaum Perempuan dibentuk sebagai wadah pembinaan warga gereja yang terus membenahi diri agar layak menjadi perempuan-perempuan Kristen yang setia, yang menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna karena kedatangannya yang membawa damai, memberkati kita umatnya, sehingga hidup bersama dalam persekutuan yang rukun dan bersatu. Di hari penuh sukacita ini, sudah selayaknya lah kaum perempuan GPIB Mangamaseang mengucap syukur karena hanya oleh pertolongan Kristus, Kepala Gereja, wadah pelayanan kategorial PKP, terus hadir untuk membina dan melayani dalam persekutuan yang rukun dan damai. Dirgahayu kaum perempuan GPIB Mangamaseang, tetaplah berjalan dalam hikmat Tuhan dan selalu menjadi pembawa damai sejahtera.
jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah ini diambil dari surat Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 12 dan ayat 13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan.
Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya. Yesaya 57 ayat 15 sampai ayat 19. Yesaya 57 ayat 15 sampai 19. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku menyembuhkan dan aku menuntun dia. Aku akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri bersama untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang kekasih, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita mendengar satu pujian yang akan dinaikkan kepada Tuhan oleh Bapak Penatua Paris Yakobus. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk
menyampaikan kesaksian pujian pada ibadah hari Minggu ini. Biarlah syair-syair lagu yang saya lantunkan boleh menguatkan iman Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita menyanyi bersama lagu ini, Penebus Dosa. Kau datang ke dunia, Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia, kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia, kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Terima kasih. Biarlah hormat dan kemuliaan tetap hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam kita membaca, merenungkan firman Tuhan di hari sukacita ini. Kita berdoa, Bapa di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk bersukacita, berbahagia bersama dengan Pelkat PKP yang berulang tahun ke-51, tepatnya 8 Desember. Terima kasih, sukacita ini kami mau landasi dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Tolonglah kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah Tuhan ini, juga yang ada di rumah tangga masing-masing. Tolong kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, berfirmanlah, kami semua mau dengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 35 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tengah serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab. Telah firman Tuhan, dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Ya, kita bersyukur boleh memasuki Minggu Advent ketiga. Sudah dekat, ya, sudah dekat kita merayakan Natal Kudus. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, juga hari ini kita boleh beribadah. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan pimpinannya bagi gereja Tuhan GPIB Mangamaseang. Nah, di dalamnya kita boleh bersuka cita Pelkat PKP, ya, boleh berulang tahun ke-51. Ya, tepatnya itu tanggal 8 Desember. Jadi usia 51 itu belum termasuk PKLU ya Pak ya? Belum. Masih energik. Iya, PKP. Ya. Ya, syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan. Karena besar kasih-Nya, pemeliharaannya, penyertaannya. Walaupun memang kondisi ini enggak menentu. Ya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menghambat persekutuan. Persekutuan Tuhan tetap berjalan. Ya. Bahkan di tengah-tengahnya ada sukacita. Ulang tahun Pelkat GPIB Mangamaseang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah pernahkah gitu ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita membayangkan gitu ya. Pernahkah kita membayangkan berada di tengah-tengah padang kering? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah membayangkan itu. Ya. Karena di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ya, menggambarkan ya, keadaan serba sulit. Ya. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Dan yang ada hanya bayang-bayang kematian. Ya, hidup di tengah-tengah padang yang kering, padang gurun kering, bayangkan Bapak Ibu, ya. Yang ada itu bayang-bayang kematian. Yang ada ya, mata-mata rasa takut, rasa gentar, keberanian hilang, dan semangat menjadi kendor. Ditelan cengkeraman belantara. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kini padang gurun dan padang kering dalam bayang-bayang kematian dan padang belantara yang menakutkan itu akan bergirang, kata firman Tuhan. Akan bergirang, akan bersorak-sorai. Seperti suasana sorak-sorai bunga mawar yang berbunga lebat. Seperti kemuliaan hutan-hutan di Libanon dan padang-padang rumput yang hijau. Yang dipuji di Karmel dan Saron
suatu perubahan situasi yang maha hebat. Ayat 1 sampai 2. Ya. Ada perubahan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan tidak terus dalam situasi dan kondisi seperti itu. Dan itu gambaran, saudara-saudara, gambaran perubahan-perubahan yang dialami. Perubahan suasana umat Israel yang semula berada dalam pembuangan di Babelonia dan kini mengalami pembebasan dari Allah. Digambarkan seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Itulah sebabnya mereka tidak akan lagi merasa lemah. Mereka tidak akan lagi goyah dan khawatir, tapi sebaliknya menjadi kuat dan teguh karena Allah sendiri. Bukan siapa-siapa. Allah sendiri yang datang menyelamatkan mereka. Ayat 3 dan 4, bayang saudara-saudara. Dan gambaran perubahan itu nyata, saudara, konkret. Nah, peristiwa pemulihan itu diikuti dengan janji akhir zaman di mana mata orang-orang buta akan dicelikkan, akan melihat terang. Telinga orang-orang tuli akan dibuka, mendengar dengan jelas. Orang-orang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan, melompat-lompat. Ya. Ayat 5 sampai 6. Karena memang Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Allah itu sumber. Ya. Sumber keselamatan yang membawa kesegaran bagi hidup ini. Ya. Seperti kesegaran mata air yang memancar di padang gurun. Dan aliran sungai di padang belantara, sumber-sumber air di tanah yang kering. Firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ada perubahan. Ya, pasti ada perubahan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang merubah itu semua. Manusia nggak bisa merubah kondisi seperti di padang gurun itu. Allah mampu, saudara-saudara, kondisi apapun, Allah mampu mengubah itu menjadi sukacita yang besar, yang besar. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kekasih, ya kita bertanya, pasti ya, baik Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan ini, mungkin juga Bapak Ibu yang ada di rumah tangganya masing-masing bertanya, kalau begitu kenapa kok dibiarkan oleh Tuhan kondisi kita sekarang ini? Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara pasti ya. Saya mau katakan Bapak Ibu secara iman Tuhan izinkan itu. Nanti ada saatnya
Ada waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Kita akan melihat di situ Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Enggak. Dan itu janji Tuhan. Dia akan ada terus, dia melihat. Dan saatnya akan tiba. Semua diubah oleh Tuhan. Tuhan mampu, kecil. Masalah dan pergumulan kita. Kita orang Indonesia, Bapak Ibu yang kekasih, tapi bangsa Israel itu pergumulannya minta ampun sangat-sangat besar. Berapa puluh tahun itu. Ya, kita lebih kurang hampir 1 tahun ya. Pandemi COVID-19 ini kan hampir 1 tahun kita. Nah, bangsa Israel berapa tahun? Tapi itu artinya Tuhan tidak meninggalkan. Mungkin begitu. Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan ada saatnya. Ada saatnya. Tuhan akan mengubah itu menjadi lebih baik bagi kita. Yang percaya kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan. Bagian Alkitab diakhiri dengan suatu penglihatan. Tentang jalan kudus ke Sion yang didasarkan pada Yesaya 40 ayat 3 katakan. Persiapkanlah di padang gurung jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Nah, jalan itu diartikan sebagai suatu taman yang berkelimpahan air. Bebas dari binatang-binatang buas, kenajisan dan kebodohan. Mereka yang dibebaskan, Tuhan berjalan ke Sion dengan sorak-sorai dan sukacita abadi. Ayat 8 sampai 10. Itu karya Tuhan. Dan itu perbuatan tangan Tuhan. Bagi bangsa Israel. Tuhan akan sama lakukan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai orang percaya yang hidup pada masa kini. Tuhan tidak biarkan kita, saudara-saudara, tidak. Ya. Jangan kita katakan, oh Tuhan sudah jauh. Tuhan sudah tinggalkan kita. Tidak, justru kita yang kadang tinggalkan dia. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita juga akan mengalami kebebasan, sukacita, saudara-saudara. Sehingga mata dan hati kita terarah pada proyeksi ke masa depan di mana terjadinya transformasi, ketakutan berubah menjadi kekuatan. Sakit penyakit disembuhkan. Duka cita diganti dengan sukacita oleh Allah yang menyelamatkan. Dan itu akan diganti oleh Allah. Jalani hidup ini, Bapak Ibu yang kekasih. Dengan keyakinan Allah ada. Ya. Makanya tadi Pak Paris, pujiannya Pak Paris itu. Ya. Semua orang bergembira. Itu akan kita alami. Kenapa? Yesus datang mengubah semua itu. Ya. Itu ya. Pujian yang menjadi berkat bagi kita. Ya. Bahwa dia datang untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa. Kita yang percaya,
Yang seharusnya memang dia datang untuk semua orang, tapi ada orang yang menolak dia. Kasihan banget tuh. Tapi kita yang menerima dia, yang beriman kepadanya, sukacita itu dia lakukan buat kita. Damai sejahtera itu dia berikan kepada kita. Sekalipun kita di dalam pergumulan pandemi COVID-19. Akan berakhir, saudara. Akan berakhir. Yakin. Tuhan baik bagi kita. Dia tidak akan tinggalkan kita, Bapak Ibu. Dia berproses dengan kasih-Nya. Dan itu nyata. Di tengah gereja kita GPIB Mangamaseang. Yang hari ini kita boleh mengingat rayakan itu hari ulang tahun Pekat PKP 51 tanggal 8 Desember. Itu bukan karena kehebatan, tidak ada kita, ya, kekuatan kita sampai pada hari ini dalam sukacita, dalam ibadah ini. Tidak, itu karena proses kasih, pimpinan dan berkat Tuhan. Ya, di dalam hidup kita, pribadi dalam hidup kita. Ya, di tengah pelayanan gereja GPIB Mangamaseang. Itu karena kasih Tuhan kepada pengurus pelkat yang ada, khususnya pelkat PKP. Ya. Kita boleh bersyukur. Ya. Hari ulang tahun 51 pelkat PKP Mangamaseang. Ya. Itu Allah yang izinkan. Itu oleh karena karya Allah dalam kehidupan bergereja kita GPIB Mangamaseang. Ya. Tuhan berkarya, ya, memberi sukacita bagi kami semua, kita semua, khususnya bagi pelkat PKP Mangamaseang hari ulang tahun 51. Ya, usia 51, usia yang sudah sangat dewasa. Ya. Yang tahu, ya, yang tahu mana yang baik dan tidak baik. Yang tahu bagaimana kita bersama, ya, di dalam pelayanan dan persekutuan. Yang tahu dan memahami panggilan dan pengutusan kita dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ya, kita bersyukur, tentunya patut mengucap syukur. Oleh karena kasih Tuhan itu bagi pelkat PKP usia 51. Ya. Dan terus kita harus yakin bahwa pimpinan Tuhan tidak hanya sampai saat ini, ya, atau sampai usia 51, tapi terus. Tuhan berjanji itu kok. Tuhan sudah janji. Ya, bagi kita semua tentunya. Bukan hanya bagi pelkat-pelkat. Atau pada hari ini pelkat PKP 51. Tapi kita terus akan mengalami Bapak Ibu. Ya. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Sekalipun kita harus melewati. Ya, menjalani hidup yang tidak usai dengan pergumulan. Allah tahu, saudara, siapa kita. Lebih dari kita, diri kita tahu tentang diri sendiri. Paling tahu dia. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan bagi kita pribadi. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah putus. Kasih Tuhan yang tidak pernah usai kita alami. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini sungguh memotivasi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena
perubahan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Akan terjadi. Perubahan yang tidak baik menjadi baik. Perubahan pergumulan akan kita lewati karena karya Tuhan dalam hidup ini. Ya. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-51. Untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kekasih, silakan berdiri bersama. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu Saudara dengan hati kita dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih Tuhan boleh nyata dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam persekutuan kami Tuhan sudah berbicara kepada kami dan memberikan kami keyakinan bahwa Tuhan mampu mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mampu mengubah dari kehidupan yang terkekang, menderita, mengubah menjadi hidup yang bebas oleh karena kasih Tuhan. Dan kami percaya karya Tuhan Allah itu tidak hanya dirasakan oleh bangsa Israel yang keluar dari Babel dalam masa penjajahan itu, tapi kasih Allah, perubahan itu juga akan kami alami di dalam hidup kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai pribadi lepas pribadi yang sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang meyakini kami dan memberikan kepastian hidup kami dan membawa hidup ini pada sukacita yang besar karena Allah sudah berkarya di dalam hidup kami melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi hidup di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini bersama dalam persekutuan kami bagi pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja-Mu ini, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan memberkati. Biarlah mereka sebagai gereja Tuhan mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka di tengah jemaat, di tengah dunia. Khusus kami berdoa untuk gereja kami, GPIB, Mengamaseyang. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendeta layanan yang dilakukan di tengah jemaat Tuhan. Oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, oleh penatua dan diaken selaku majelis jemaat, oleh pengurus dan pelayan Pelkat, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU. Juga ya Bapak, oleh komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam. Tuhan berkati semua pendeta layanan di tengah jemaat Tuhan, supaya pendeta layanan itu pun dirasakan oleh jemaat Tuhan. Sehingga ya Bapak, jemaat Tuhan yang sakit dikuatkan, disembuhkan. Ya Bapak, ada sukacita dalam penyembuhan itu. Yang berduka pun dihiburkan, ya Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Bapak untuk keluarga Let Lora Sambar ya Tuhan, di mana almarhumah Ibu Dince Let Lora Sambor dalam usia 79 tahun Engkau telah muliakan.
sektor pelayanan 8. Tuhan berkati keluarga, anak-anak, cucu, diberikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga mereka juga boleh meyakini bahwa apa yang Tuhan buat itu baik bagi mereka. Karena ada sukacita, ada penghiburan nanti yang Tuhan berikan bagi keluarga yang berduka. Tuhan Yesus berkati semua acara ibadah, pelepasan, sampai pemakaman. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mencari pekerjaan dan juga yang sementara melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tuhan memberkati. Tuhan beri pekerjaan bagi jemaat-jemaat yang mencari pekerjaan supaya ada berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada sukacita yang mereka alami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang juga masih duduk di bangku pendidikan, Tuhan juga memberkati supaya anak-anak kami dari jemaat-jemaat Tuhan boleh berhasil dengan baik. Ya Bapa, selesai dalam studi mereka, ada masa depan yang baik. Dan mereka boleh mencari pekerjaan dan Tuhan memberi, karena pertolongan Tuhan tidak hanya sampai mereka lulus, tapi Tuhan akan memberi pekerjaan itu juga bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat. Dan kami bersyukur dengan jemaat yang bersyukur. Oleh karena bertambahnya anggota keluarga. Oleh karena juga mengalami sukacita oleh hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi mereka. Dan ajar mereka, Tuhan, ajar mereka untuk bersyukur kepadamu. Untuk apa yang mereka alami, sukacita itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan jemaat-jemaat-Mu, ya Bapa. Di tengah-tengah jemaat GPIB mengamasi yang dalam pergumulan, dalam situasi apapun. Engkau tidak meninggalkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa boleh mengucap syukur bersama Pelkat PKP yang pada tanggal 8 Desember Tuhan genapkan usianya 51 tahun. Bapa, terima kasih Engkau baik bagi Pelkat PKP. Berkati pengurus-pengurus Pelkat PKP. Berkati pelayanan pengurus Pelkat PKP bagi anggota Pelkat PKP. Semua itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Di usia 51 tahun, bila Pelkat PKP Mengamaseyang boleh menjadi berkat bagi jemaat. Demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pengurus. Seluruh anggota Pelkat PKP. Ada sukacita dalam bertambahnya usia 51. Usia Pelkat PKP Mengamaseyang. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 6. Tuhan kiranya memberkati keluarga Syamsuddin Tojeng, keluarga Noni Sarra, keluarga Taruk Lobo, keluarga Jeffrey Caniago, keluarga Kumayas Sasiang, keluarga Rio Passa, keluarga Auxilia Beslar Tia, dan keluarga Satu Pasanea. Tuhan,
Berkati keluarga-keluarga ini, beri kesehatan yang baik bagi mereka, sukacita, damai sejahtera. Dan mampukan mereka juga untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan beri juga apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati. Kami sebagai bangsa yang baik tentu berdoa untuk negara kami Indonesia. Dengan pimpinan-pimpinan yang ada, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat-aparat keamanan, baik kepolisian dan TNI. Tuhan berkati. Agar mereka juga mampu memimpin dan membawa bangsa dan negara kami pada situasi yang baik, ketertiban dan stabilitas keamanan boleh berjalan baik di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, mampukan untuk aparat keamanan baik kepolisian dan TNI boleh mengamankan bangsa negara kami dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan sadarkan mereka dan berikan kemampuan untuk kepolisian bahkan juga TNI menindak tegas orang-orang yang sengaja mau mengacaukan kehidupan bangsa negara kami, mau mengacaukan ketertiban dan stabilitas keamanan bangsa negara kami. Tuhan mampukan pemerintah melalui kepolisian dan TNI untuk menyelesaikan masalah-masalah itu secara baik, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin kami dari pagi, siang sampai dengan malam nanti. Juga berkati kami semua ya Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Sebagai organis, pemandu lagu, sebagai multimedia, dan kami sebagai majelis pujian solo juga. Tuhan berkati. Bila pelayanan kami sungguh menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah nanti sore. Biar ibadah itu juga boleh berjalan baik, Tuhan dimuliakan, ada sukacita dalam jemaat, dalam mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8
ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara untuk tertib dan tetap mengikuti prokes COVID-19, diatur untuk membawa persembahan ke depan, masing-masing dimulai dari sisi kanan, maju membawa, kemudian pulang melewati jalan tengah. Demikian pun yang sebelah kanan saya melalui paling belakang, ke depan, kemudian pulang melalui jalan yang tengah. Jadi dimulai dari barisan yang paling belakang. Kidung Muda-Mudi 92 kita nyanyikan. Kita menantikan waktu
usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari berdiri. Mari membawa persembahan syukur ini di dalam doa. Kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sejenak kita mengikuti warta jemaat Minggu 13 Desember 2020. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta C.F. Talise STH, Organis Saudari Kesia F. Sasiang, Kantoria Ibu Magda Letlora dan Ibu Ria Borean, Operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah hari Minggu Pelkat PA pukul 08.00 WITA melalui YouTube PA Mangamaseang. Linknya akan dikirim setiap Minggu pagi. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan pukul 09.00 WITA secara online menggunakan aplikasi Hangout. Linknya akan dikirim setiap Minggu pagi. Pemberkatan peneguhan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan peneguhan perkawinan bagi pertama, Saudari Vita Olivia Maruanaya, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 9 GPIB Mangamaseang, dengan Saudara Yosua Kailola, anggota Gereja Protestan Maluku GPM Jemaat Betel Ambon, pada hari Jumat 18 Desember 2020 di Gereja Protestan Maluku Jemaat Betel Ambon. Pengumuman kedua. Yang kedua, Saudara Ari Kari Eliesan Dumais, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 10 GPB Mangamaseang, dengan Saudari Avelin Pingkan Komuna, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 GPB Mangamaseang, pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 10.00 WITA di GPIB Mangamaseang. Penggembalaan dan pastoral dilaksanakan pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 10.00 WITA di ruang konsistori, dihadiri orang tua dan wali serta didampingi presbiter sektor pelayanan 2 dan sektor pelayanan 10. Pengumuman kedua. Sakramen baptisan. Dalam ibadah Natal kedua Sabtu 26 Desember 2020 pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan di Gereja Mangamaseang. Karena itu bagi orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya, mohon menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari jam kerja. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan almarhumah Ibu Dince Lince Letlora dalam usia 79 tahun 11 bulan. Almarhumah adalah anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8 GPB Mangamaseang.
pada hari Sabtu 12 Desember 2020 dan pemakaman akan dilaksanakan hari ini Minggu 13 Desember 2020 di Makassar. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka. Akhirnya Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak mengikuti ibadah hari ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Untuk membagi syukur di hari ulang tahun PKP GPIB Mangamaseang ke-51, dimohon kesediaan Majelis Jemaat untuk memberikan sambutan yang dalam hal ini diwakili Ketua 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Bapak Penatua Freddy Tampake. Silakan. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yeftalise, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang, rekan-rekan Majelis Jemaat, pengurus Pelkat yang sempat hadir pada hari ini langsung di gedung gereja, dan juga secara khusus pengurus PKP Jemaat Mangamaseang, ketua dan pengurus yang hadir, dan seluruh jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan berkat-Nya sehingga hari ini kita boleh ada dalam kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, ibadah hari Minggu dirangkaikan dengan ibadah syukur Pelkat PKP GPIB Jemaat Mangamaseang yang ke-51 yang jatuh pada tanggal 8 Desember hari Selasa kemarin. Pada peringatan hari ini, tadi secara jelas sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam khotbah. Namun pada kesempatan ini, kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-51 GPIB Jemaat Mangamaseang. Dalam perjalanan 51 tahun tentunya juga tidak terlepas di sana ada pengurus-pengurus yang luar biasa. Dan kalau hari ini dalam peringatan ke-51 dibawa ke pengurusan yang baru, pengurus Pelkat PKP 2020-22 oleh Ibu Yuselin Tarse Ova. Dan juga kami bersyukur atas kehadiran mantan-mantan pengurus Ketua PKP yang boleh hadir saat ini, yang juga turut bersuka cita membawa pelayanan GPIB Jemaat Mangamaseang dalam perjalanan 51 tahun. Dan akhirnya sekali lagi selamat ulang tahun dan selamat menyongsong Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, pergilah, karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yakni Yesus Kristus.
mendekat dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meskipun berjalanku lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Badan. Nama Dia aku penuhi kasih-Nya hingga berita salib-Ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Badan. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.